Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami, yaitu materi pokok bahasan Akidah Akhlak, mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 semester 1. Dan saya Rosidah dengan NIM 201190454 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu latar belakang munculnya aliran-aliran dalam ilmu kalam dalam peristiwa tahkim. Latar belakang munculnya aliran-aliran ini dilatar belakangi oleh sejarah perilaku kekerasan dalam Islam, yang mana umumnya terjadi berkaitan dengan persoalan politik yang kemudian berdampak kepada agama sebagai simbol. Hal ini adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Walaupun pembunuhan terhadap khalifah telah terjadi ketika Khalifah Umar berkuasa, namun gerakan radikalisme yang sistematis dan terorganisir baru dimulai setelah terjadinya perang Siffin di masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Hal ini ditandai dengan munculnya sebuah gerakan teologis radikal yang disebut dengan Khawarij. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Dari pengertian ini, kata tersebut dapat juga dimaknai sebagai golongan orang Islam yang keluar dari kesatuan umat Islam. Dalam konteks teologi Islam, Khawarij berpedoman kepada kelompok atau aliran kalam yang berasal dari pengikut Ali bin Abi Thalib, yang kemudian keluar dari barisannya. Karena ketidaksetujuannya terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim tersebut, ataupun perjanjian damai dengan kelompok pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan mengenai persengketaan kekuasaan. Menurut kelompok Khawarij, keputusan yang diambil Ali adalah sikap yang salah dan hanya menguntungkan kelompok pemberontak. Situasi inilah yang melatar belakangi sebagai barisan tentara Ali keluar, meninggalkan barisannya. Arbitrasi terjadi dalam konteks perang Siffin, yaitu antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagai hasil dari pertikaian politik pasca kematian Utsman bin Affan. Konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ini diakhiri dengan tahkim. Tawaran perdamaian dengan cara tahkimi diterima oleh Ali agar tidak semakin banyak yang menjadi korban akibat perang saudara demi kemaslahatan umat Islam. Dari pihak Ali diutus seorang ulama terkenal yang sangat jujur, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan dari pihak Muawiyah diutus seorang yang terkenal cerdik dalam berpolitik, yaitu Amir bin As. Para pemuka kedua belah pihak ini menyaksikan secara langsung pelaksanaan tahkim. Peristiwa ini terjadi pada malam Rabu 13 hari terakhir bulan Safar tahun 37 Hijriah. Naskah perjanjian tahkim itu berisi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inilah keputusan yang ditetapkan pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bertindak atas nama penduduk Kufah dan orang-orang yang mendukungnya, sedangkan Muawiyah bertindak atas nama penduduk Syam beserta setiap orang yang mendukungnya. Kami akan tunduk pada hukum Allah dan kitabnya. Tidak ada sesuatu pun selain dari kedua hukum tersebut yang dapat mempersatukan kami.
Kitab Allah mulai dari awal sampai penutupnya berada di antara kami. Hidup dan mati kami akan mengikuti apa yang telah digariskannya, apapun yang dijumpai dalam kitab Allah. Keduanya yaitu Abu Musa al-Asy'ari bin Qais dan Amir bin al-As al-Quraisy akan mengamalkannya. Andaikan tidak dijumpai di dalamnya, maka yang menjadi pegangan selanjutnya adalah al-as-sunnah yang adil, yang komprehensif dan tidak memecah belah. Selanjutnya, konsep kafir yang dianut Khawarij berkembang menjadi faham bahwa orang yang berbuat dosa besar dianggap kafir. Dari sinilah timbul aliran-aliran teologi dalam Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan kemudian berkembang pula aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Qadariyah. Aliran-aliran ilmu kalam. Ini sudah mencakup sejarah serta tokoh-tokohnya. Aliran yang pertama ialah aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini dilatar belakangi oleh perjanjian arbitrase yang dilakukan ini pada perang sifil, yaitu perjanjian yang dijanjikan oleh dua orang, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Dari perang sifil sendiri itu tujuannya itu untuk menyelesaikan persengketaan dari masalah kekhalifahan. Dari Khawarij sendiri berpandangan bahwa yang telah mempercayai Allah sebagai Tuhannya, yang telah mempercayai Muhammad sebagai Rasulnya, Rasul utusan Allah, tetapi dia tidak beribadah sesuai dengan perintah Allah, ibadah sholat, itu maka dia dihukumi telah kafir. Dan artinya dia telah dihukumi telah keluar dari barisan Islam. Tokoh-tokoh pada aliran Khawarij ini Urwah bin Hudayr, Mustarod bin Sa'ad, Hausaroh al-Asadi, Khuraib bin Ma'ruwah, Nafi bin al-Asraq, dan Abdullah bin Bashir. Aliran yang kedua yaitu aliran Syiah. Aliran Syiah ini berarti pihak, golongan, atau kelompok. Pengertian ini yang kemudian dijadikan pengertian yang berbeda, artinya pengertian dari aliran Syiah itu adalah aliran pengikut Ali dan keturunannya. Kemudian lambat laun kelompok ini bentuk aliran dalam Islam, yang bahkan suatu masa itu pernah menjadi ideologi Islam. Tokoh pada aliran Syiah yaitu Jalaluddin Rahmat, Haidar Bagir, Haddad Alwi, Nasir bin Muzahim, Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Asy'ari. Aliran yang ketiga yaitu aliran Jabariyah. Ini yang berarti memaksa atau mengharuskan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, manusia itu melakukan sesuatu atau apapun itu dengan unsur keterpaksaan. Paksaan itu yang bertujuan agar manusia itu sadar kepada Allah. Aliran ini pun muncul dilatar belakangi oleh pemikiran asing sendiri tidak dari pemikiran asing sendiri dari dua cabang, yaitu cabang Samarkand itu yang dipengaruhi dari mazhab Qura dan mazhab Yacobit. Pada aliran ini Al-Ja'ad bin Dirham, Jam bin Sofwan Diror, Husain bin Muhammad al-Hajar. Aliran selanjutnya aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini artinya manusia itu yang menciptakan perbuatannya sendiri melalui kehendaknya, sehingga dia pun yang bisa menentukan dari perbuatannya sendiri itu, baik buruknya, sisi positif dan negatifnya, itu ya manusia itu sendiri yang menciptakan perbuatannya, yang dapat menentukan pula perbuatannya. Aliran ini karena menitik beratkan pada
pada realitas yang ada secara komprehensif. Namun, walaupun secara komprehensif dan sesuai realitas, aliran ini tetap merujuk kepada nas. Nas yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta tidak mempercayai takdir-takdir yang menyimpang dari ajaran Islam atau diistilahkan takdir-takdir yang mengandung unsur keburukan. Contohnya pada aliran ini, Ma'bad al-Jaulani dan Ghilani al-Dimashqi. Aliran Mu'tazilah ini menjauhkan diri atau memisahkan dari sesuatu. Seseorang yang melakukan dosa besar tidak dihukumi mukmin dan juga tidak dihukumi kafir, maka dia menghukuminya berada di tengah-tengah kedua golongan itu, yaitu di tengahnya kafir dan di tengahnya mukmin, yang biasa disebut dari bagian tengah, yaitu manzilah baina manzilatain. Dan aliran Mu'tazilah ini yaitu pada dinasti Abbasiyah di saat sedang kehancurannya di masa pemerintahannya. Kemudian dinasti Umayyah tersebut jatuh ke tangan Abbasiyah. Lebih lagi pada pemerintahan Ma'mun, teologi ini dijadikan ideologi negara. Mu'tazilah sendiri ini diambil dari tokohnya itu yang meninggal pada 131 Hijriah. Ini yang pada awalnya itu berguru pada tokoh Hasan al-Basri. Tokoh pada aliran ini yaitu Wasil al-Atta, Jubail Zam, dan Husail al-Attaf. Selanjutnya aliran Asy'ariyah. Ini tepatnya bermunculan sama dengan Maturidiyah. Keduanya ini yang biasa dikenal lah orang-orang sekarang itu biasa menyebut Sufi. Kalau kita kenal lebih dalam, Sufi itu artinya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari yang pada awalnya itu pada aliran ini itu banyak yang bermazhab Syafi'iyah, kemudian berpindah menjadi bermazhab Asy'ariyah. Ini cenderung merujuk pada gambaran tasawuf dari tokoh Al-Ghazali itu sendiri. Al-Ghazali itu sendiri, Al-Baiqlani dan Al-Juwayni. Aliran Maturidiyah. Nama yang diambil dari pemikiran tokoh yang paling utama memberikan pemikirannya. Dari aliran inilah muncullah dua cabang, yaitu cabang Samarkand, cabang Bukhara. Dan tokoh utama Al-Bazawi. Aliran ini lebih berpandangan rasional karena menganut dari tokoh Abu Hanifah. Tokohnya yaitu Mu'tazilah itu sendiri yang diambil dari nama alirannya, terus Al-Bazawi, serta Hanifah itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini berarti penundaan atau penangguhan terhadap sesuatu. Berkembang pada sekte Islam pertama, sekte Islam awal. Ini muncul dari reaksi Kharjiah yang memandang dosa besar sebagai kuasi absolut, merupakan sifat penentu. Aliran ini lebih condong pada aliran Kharjiah pada mayoritasnya. Sedangkan aliran Kharjiah ini mirip juga yang seperti aliran St. John, aliran yang melakukan dosa besar itu dihukumi mati. Dan ini muncul mengusung aliran lain yang lebih berfokus pada penentu dosa besar. Utamanya munculnya aliran ini terjadi pada masalah politis yang kemudian berkembang menjadi masalah logis, yaitu Wolfson dan St. John. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk pembukaan saya mengikuti yang di depan. Perkenalkan, nama saya Putri Mistiani dengan NIM 201190440.
akan mempresentasikan materi saya, yakni mengenai perilaku tercela atau dosa besar, kemudian adab berpakaian, berhias, melakukan perjalanan, adab bertamu dan menerima tamu, kemudian memberitahukan atau menjelaskan mengenai sifat teladan dari sosok Fatimahuz Zahra dan Uwais Al-Qarni. Untuk yang pertama, perilaku tercela atau dosa besar. Perilaku tercela atau dosa besar ini ada banyak sekali macamnya, tetapi di sini saya hanya menjelaskan beberapa. Baik, yang pertama adalah membunuh. Membunuh itu adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan membunuh ini merupakan salah satu kejahatan dan kezaliman yang melanggar hak asasi manusia dengan agama dan fitrah manusia. Untuk membunuh itu sendiri macamnya ada beberapa ya, ada pembunuhan yang disengaja, pembunuhan seperti disengaja, dan ada pembunuhan tidak disengaja. Kemudian dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya yaitu kita itu membunuh manusia, jiwa manusia, sama seperti membunuh saudara kita sendiri. Kemudian membunuh seorang mukmin dengan sengaja merupakan perbuatan yang akan mengundang murka dan laknat Allah. Kemudian ancaman azabnya itu menghuni neraka jahanam dengan kekal. Kemudian membunuh merupakan perbuatan dosa besar setelah dosa syirik. Kemudian membunuh seorang muslim adalah bagian dari kekufuran. Nah, bagaimana caranya membiasakan diri untuk menghindari kejahatan dari membunuh ini? Ya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya dalam upaya membiasakan diri untuk menghindari dan mencegah kejahatan membunuh ini. Selain keadilan dalam penegakan hukum, upaya paling penting adalah penguatan spiritual atau keagamaan diri kita, seperti rajin beribadah, kemudian kecerdasan emosional, kontrol emosional ya, sehingga kita bisa menahan diri dari marah. Kemudian di sini ada liwat atau LGBT ya. LGBT merupakan homoseksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Sementara untuk berhubungan seks wanita dengan wanita itu adalah lesbian. Dalam hukum Islam, homoseks itu sesama pria itu disebut liwat. Nah, hukum penyimpangan seksual atau LGBT itu bagaimana menurut Islam? Jadi, pasangan homoseks dalam bentuk liwat termasuk dalam tindak pidana berat atau dosa besar, karena termasuk perbuatan keji yang menyalahi kodrat ya, yang merusak kepribadian, moral, agama seperti itu. Kalau menurut ulama fikih sepakat mengharamkan homoseks selain berdasarkan Al-Quran dan hadis, juga berdasarkan kaidah fikih. Dampak negatifnya apa dari liwat atau LGBT tersebut? Jadi merusak kehormatan, kemuliaan, martabat kemanusiaan, merusak moral dan akhlak, kemudian dikucilkan di masyarakat karena terjangkit penyakit kelamin ya. Biasanya karena itu ada penyakit kelamin khusus bagi orang yang berganti-ganti pasangan begitu. Itu namanya adalah HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS ini merupakan penyakit berbahaya yang juga bisa menular, kemudian juga mudah terjangkit virus, seperti itu bisa jadi dikucilkan. Kemudian dikhawatirkan juga munculnya wabah penyakit yang mudah tertular itu tadi kepada masyarakat. Kemudian ada minum khamar, mabuk-mabukan ya, dapat diartikan sebagai aktivitas meminum bahan-bahan secara berlebihan dalam jumlah tertentu yang dapat membuat pelakunya itu menjadi mabuk. Nah, minuman keras itu merupakan minuman yang memabukkan dan menghilangkan keadaan sadar dalam semua jenisnya. Minuman keras dalam bahasa Arab yakni disebut khamr. Nah, sebenarnya kalau minuman keras itu sendiri ada banyak macamnya ya, seperti mungkin bir, wine, whiskey, rum, vodka, seperti itu. Nah, dampak negatif dari mabuk-mabukan itu apa? Mabuk-mabukan ini bisa menimbulkan kita menjadi hilangnya akal sehat. Kemudian juga termasuk dosa besar, kita akan mendapatkan konsekuensi hukum yang berat di akhirat. Kemudian Allah SWT pun akan melaknat semua orang yang bersangkut paut dengan khamar dan kesehatan dan organ-organ saraf, sehingga fisik menjadi lemah, mata merah, mudah sakit, perut membuncit, seperti itu. Orang yang sedang mabuk-mabukan itu biasanya dapat membuka rahasia dirinya dengan sendirinya. Kemudian juga bisa mengganggu lingkungan sekitar karena pembicaraannya, mulutnya bau kan kalau habis mabuk-mabukan. Kemudian juga menimbulkan ketakutan tersendiri bagi masyarakat, karena orang yang mabuk
tidak terkontrol perbuatannya atau tingkah lakunya seperti itu, ditakutkan akan merugikan orang banyak. Kemudian bagaimana cara kita membiasakan diri untuk menghindari mabuk-mabukan. Jadi setiap orang itu memang berkewajiban untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya ya. Mabuk-mabukan itu dapat merusak jasmani seperti perut busung. Selain itu, mabuk-mabukan juga dapat merusak mental seperti penyakit ingatan, dan dengan menghentikan mabuk-mabukan maka dapat terhindar juga dari sikap kebencian dan permusuhan dalam masyarakat. Kemudian akhlak tercela atau perilaku tercela selanjutnya adalah berjudi. Judi itu sendiri merupakan suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang ya maupun yang lainnya. Berjudi itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bentuk-bentuk judi itu sendiri juga banyak ya, ada judi dadu, ada kartu remi, ada lotre, kemudian juga semua permainan yang melupakan ibadah pokoknya. Kemudian menjual benda yang belum jelas, kemudian menyambung hewan, itu juga termasuk judi. Dampak negatifnya apa? Dapat menimbulkan dendam dalam diri dan permusuhan. Kemudian juga dapat mengganggu ketentraman rumah tangga dan masyarakat. Kemudian juga menyebabkan tindakan pencurian, perampokan, penodongan, bahkan pembunuhan. Karena seseorang yang sudah kecanduan berjudi, ia ketika kehabisan uang atau gimana pun, ia pasti akan tetap melakukan suatu hal, melakukan apapun demi dia bisa melanjutkan perjudiannya tersebut. Jadi itu merupakan salah satu kerugian yang sangat besar. Jadinya bisa merugikan ekonomi keluarganya begitu. Kemudian juga menjadikan dirinya itu jadi malas bekerja karena kecanduan berjudi itu tadi. Cenderung berpikir pendek ya biasanya orang yang melakukan perjudian. Kemudian bagaimana cara membiasakan diri menghindari judi? Jadi senantiasa kita itu harus beramar ma'ruf nahi mungkar dalam setiap waktu dan keadaan. Kemudian juga memberantas tempat-tempat perjudian dan mengambil tindakan hukum yang tegas bagi para pelaku perjudian. Kemudian berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Kemudian setiap pelaku perjudian harus sadar dengan segera bertobat dan memperbaiki diri dengan amal soleh, senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Kemudian selanjutnya perilaku tercela adalah mencuri. Mencuri ini sudah umum sekali kita ketahui ya. Apa yang dimaksud dengan mencuri? Mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin dengan tidak sah ya, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Jadi secara istilah, mencuri itu ialah mengambil milik orang lain untuk dijadikan milik sendiri dengan cara tidak sah, baik menurut hukum adat maupun hukum Islam. Bentuk-bentuk mencuri itu seperti mencuri itu sendiri, mencopet, kemudian merampok dan membajak. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu mengabaikan norma-norma masyarakat sehingga mengganggu keselarasan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga menyengsarakan pribadi dan keluarga baik lahir maupun batin. Kemudian juga menentang hukum Allah sehingga akan mendapat murkanya. Kemudian juga meresahkan kehidupan masyarakat pastinya ya. Kemudian juga menjadi penyebab pintu kejahatan. Bagaimana membiasakan diri dari menghindari perilaku mencuri? Islam menanggulangi kasus masalah pencurian dengan cara mendidik dan membersihkan jiwa manusia dengan akhlak yang luhur agar jangan mengambil hak milik orang lain. Islam juga mengajak kaum muslimin agar giat bekerja keras guna memenuhi semua kebutuhan hidupnya, membenci pengangguran dan mencela sifat kikir. Kemudian selanjutnya perilaku tercela adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu merupakan salah satu dosa besar yang jelas dilarang oleh agama Islam. Larangan durhaka kepada orang tua menyertai larangan berbuat syirik kepada Allah. Dalam Islam, anak dikatakan durhaka kepada orang tua apabila melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang tuanya. Macam-macam bentuknya itu seperti berkata atau mencela atau membentak orang tua, kemudian tidak menghormati orang tua dan menelantarkannya. Dampak negatifnya apa? Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci. Otakan durhaka kepada orang tua apabila melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang tuanya. Macam-macam bentuknya itu seperti berkata atau mencela atau membentak orang tua, kemudian tidak menghormati orang tua dan menelantarkannya. Dampak negatifnya apa? Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah, ditimpa azab di dunia, dosa-dosanya tidak diampuni, segala amal perbuatannya dihapuskan. Jadi sangat besar sekali ya dosa-dosanya.
Kemudian cara kita membiasakan diri menghindari gimana? Kita harus senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat baik dalam tingkah laku maupun tutur kata terhadap orang tua, mengikuti kegiatan dan saran orang tua selama tidak melanggar ajaran Islam. Kemudian membantu kedua orang tua sesuai kemampuan kita, mendoakan orang tua semoga diberikan umur panjang oleh Allah, menjaga dan merawatnya. Kemudian juga kita tetap menghormati orang tua. Perilaku tercela selanjutnya adalah meninggalkan sholat. Sholat dalam Islam merupakan salah satu tiang agama ya. Oleh karena itu setiap muslim yang sudah memenuhi syarat diwajibkan sholat, maka ia wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu ya. Adapun hukum meninggalkan sholat 5 waktu tanpa adanya uzur atau halangan, ya ini berdosa. Dampak negatifnya apa? Mendapatkan dosa lebih besar dari dosa lain. Kemudian bukan merupakan saudara seiman, sudah melakukan kesyirikan, dosa sama besar dengan membunuh ya. Jadi tidak sholat sama seperti kita membunuh orang, tidak mendapat ridho Allah. Siksa saat sakaratul maut dalam kubur lebih berat. Siksa dunia meninggalkan sholat fardu, kemudian mendapat kemurkaan Allah lebih besar dari dosa berzina. Kemudian bagaimana membiasakan diri kita untuk tidak meninggalkan sholat? Jadikan sholat itu sebagai aktivitas terpenting kita. Jadi prioritas kita gitu, mengingat bahwa sholat merupakan salah satu tanda rasa bersyukur kepada Allah. Kemudian tidak melakukan atau menunda-nunda waktu sholat, berteman dengan orang-orang yang rajin sholat ya, lingkungan pergaulan itu sangat penting. Kemudian juga kita harus ingat bahwa maut itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Kemudian perilaku tercela selanjutnya adalah memakan harta anak yatim. Anak yatim itu sendiri seorang anak yang tidak memiliki ayah karena meninggal dunia. Orang yang memakan harta anak yatim, maka ia diibaratkan seperti menelan api dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Hukumnya itu apa? Hukumnya menyakiti hati anak yatim itu tidak diperbolehkan dan termasuk dosa besar. Dampak negatifnya apa? Akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu berupa perut yang akan dipenuhi dengan api. Jadi pada hari kiamat nanti akan digiring dengan nyala api yang keluar dari mulutnya, telinganya, hidungnya, matanya. Semua orang yang melihatnya pasti akan mengenalnya bahwa ia adalah seorang pemakan harta anak yatim. Membiasakan dirinya bagaimana? Yakni dengan menjamin seluruh kebutuhan pokok anak yatim seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kemudian memenuhi kebutuhan pendidikannya dengan layak. Perilaku tercela selanjutnya adalah korupsi. Korupsi itu sendiri merupakan tindakan tercela dan termasuk dosa besar yang Allah sendiri juga melaknatnya. Ulama fikih dalam urusan ini juga sepakat bahwa menggunakan harta yang didapat dengan cara terlarang maka hukumnya juga haram begitu. Macam-macam dari korupsi itu apa? Suap menyuap, pencurian, penipuan, pengkhianatan. Dampak negatifnya pelaku korupsi itu nanti akan dibelenggu, kemudian korupsi menyebab kehinaan dan siksa api neraka, kemudian mati saat korupsi akan terhalang masuk surga. Allah tidak menerima sedekah korupsi. Hasil korupsi adalah haram dan tidak berkah. Kemudian juga selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Untuk yang pertama adalah adab berpakaian dan berhias. Adab berpakaian dan berhias dapat diartikan sebagai cara berpakaian dan berhias sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan tersebut telah mengarah pada nilai kesopanan, akhlak atau kebaikan budi pekerti. Berpakaian dan berhias merupakan keindahan tersendiri bagi manusia. Allah juga menyenangi keindahan dan keserasian. Oleh karena itu Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk selalu berpakaian dan berhias dengan rapi, serasi sehingga enak dipandang. Untuk adab berpakaian yakni kita tidak lupa membaca doa, memulai dengan anggota badan yang lebih kanan terlebih dahulu, kita tidak sombong, kita tidak berpakaian dengan pakaian jahiliyah ya. Zaman sekarang itu pakaian sudah makin nyeleneh semuanya ya, tidak menyerupai pakaian laki-laki atau perempuan. Bagi laki-laki ya pakaian laki-laki, bagi perempuan ya pakaian perempuan. Adab melakukan perjalanan atau berpergian merupakan kegiatan seseorang yang pergi meninggalkan rumah menuju tempat tujuan tertentu, baik yang jaraknya dekat maupun jaraknya jauh. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu apa ketika bepergian, yakni kita perlu adanya persiapan ya. Jadi ketika akan bepergian setidaknya kita memiliki niat yang mantap. Kemudian juga kita sholat terlebih dahulu, sholat safar ya, sholat bepergian. Kemudian setelah adanya persiapan baru kita melakukan perjalanan. Kemudian sampai setelah di tempat tujuan dengan selamat, kita hendaknya bersyukur, kemudian mengucap hamdalah dan membaca doa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan ya, biasanya kita menggunakan kendaraan. Jadi bagi pengendara harus mempersiapkan surat-surat kendaraan ya, karena itu sangat penting dan sesuai dengan aturan. Kemudian juga memeriksa kondisi keadaan
kendaraan kita atau mungkin bis, motor, mobil seperti itu. Sebelum melakukan perjalanan kita perlu periksa terlebih dahulu demi keselamatan. Kemudian membaca doa sebelum naik ke kendaraan, kemudian tidak terburu-buru mengendarai kendaraan, kemudian juga memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya ada adab bertamu dan menerima tamu. Jadi adab bertamu dan menerima tamu ini dalam rangka berinteraksi sosial ya, dan bersilaturahmi. Setiap orang pasti akan saling mengunjungi, bertamu dan menerima tamu. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu memuliakan tamu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang memuliakan tamu sebagai orang yang beruntung. Adab bertamu itu bagaimana? Adab bertamu itu sebelum kita itu bertamu, alangkah lebih baiknya kita perhatikan terlebih dahulu waktu yang tepat supaya tidak mengganggu tuan rumah. Usahakan kita tidak mengganggu dan tidak memberatkan. Sampaikan hal-hal yang penting-penting saja. Jika mengetuk pintu rumahnya, ketuklah dengan pelan. Jika sudah diketuk 3 kali dan mengucap salam 3 kali tetapi tidak dibukakan, sebaiknya kita urungkan niat untuk kembali lagi di lain waktu. Nah, adab penerima tamu gimana? Kita harus memberikan senyuman dan sambutan yang ramah serta menyenangkan, kemudian menjamu tamu dengan baik. Jika tamu datang dari jauh, tawarkan untuk menginap di rumah, kemudian perlakukan tamu dengan sopan meskipun tamu sebelumnya tidak membuat perjanjian terlebih dahulu atau datang secara mendadak. Selanjutnya yakni di sini ada sifat-sifat utama dari putri Rasulullah. Ada sifat-sifat dari Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Fatimah Zahra adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Jadi dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis Rasulullah ya. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya sangat mulia. Fatimah Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri dari Rasulullah, namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya. Jadi Fatimah memiliki kepribadian yang sabar, penyayang karena tidak pernah melihat atau dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Fatimah adalah seorang wanita yang mendukung perjuangan ayah dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, tapi Fatimah itu tidak pernah sombong, tetap rendah hati. Kehidupan rumah tangganya pun juga sangatlah sederhana, namun tetap bahagia ya, lestari sebagai suami istri sampai akhir hayat. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Fatimah sangat patut kita jadikan teladan dan sifat-sifat yang utamanya. Kemudian yang kedua di sini ada Uwais Al-Qarni ya. Sifat-sifat utama dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sosok pribadi yang sangat sederhana pula. Hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidupnya padahal luar biasa sekali, tapi dia tetap ikhlas, dia tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu, termasuk ketika Allah beri ia ujian penyakit kusta ya. Uwais Al-Qarni merupakan figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya bahkan digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayanginya, walaupun ia mendapat perhatian dari sang penguasa ketika itu yaitu Umar bin Khattab ya. Tetapi Uwais Al-Qarni itu tidak ingin dibeda-bedakan. Ia inginnya adalah tetap diperlakukan dengan semestinya, tidak diperlakukan istimewa seperti itu. Jadi saking rendah hatinya, saking sederhananya orang itu tidak ingin diistimewakan atau dibedakan dari yang lain. Baik, dari saya itu saja. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jika ada yang belum paham silahkan dipertanyakan atau didiskusikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.